Surah Al-Quran. Satu, dua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-duha wal-laili idza saja. Ayo semuanya. Alam yajidka yatiman fa'awa wawajadaka dhallan fahada wawajadaka a'ilan fa'aghnā fa'ammal yatima falā taqhar wa ammas sa'ila falā tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Suratul Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Suratul Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Tiri wa zaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Bala wa ala dzalika minasyahidin. Suratul Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha inna rabbaka awwalaha yawma idhin yasdurun nasu ashfatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan lanjutkan kitab Fathul Fikih ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa yataqi ta'ala aina makan wa yataqi muhassisina ba'da khususan muhassisina ba'da lantan muhassisina ba'da bolon wa muhassisina ba'da rasul bapak sendiri takram wa ila ruhi al-fikat Fathul Fikih bi anna Allah yasta'inu bil jannah wa yu'inu 'ala al-barakati as-salihin wa al-mali manfa'atihi wa umuri bi dunya wa ila syarah.
Kamu geser, Al-Mu'ud Umar Abdul Jabbar wa ila Asyad Kiai Al-Hajj Misbah Ibnu Zaid Mustafa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Terakhir kemarin kita membahas at-thaharatu untuk jilid 3. Untuk jilid 3 itu materinya mirip dengan juz 2, urutannya sama. Cuma juz 3 ada penambahan, isinya lebih banyak. Contohnya kemarin najis, ya cuma dijelaskan tentang najis. Dan nanti di juz 3 ini ada macam-macam najis, mulai najis paling ringan, najis sedang, sampai najis yang paling berat. Itu salah satu contoh. Kemarin kita sudah membahas tentang at-thaharatu. Bismillahirrahmanirrahim. At-thaharatu utawi iku bab jelasake tentang thaharah. At-thaharatu utawi sesuci iya yatadharra fi'lu iku fi'luma. Fi'luma itu melakukan sesuatu yang tidak sah kecuali dengan apa? Thaharah tersebut, bersuci tersebut. Sedangkan thaharah kemarin ada berapa sah? Bersuci itu ada berapa kemarin? Dua. Yang pertama dan bersuci dari kotoran. Waya nau'ani. Sesuci itu ada dua, thaharah minal hadath wa thaharatu minal khubuth. Apa itu thaharah dari hadas itu kemarin? Thaharah dari hadas adalah dengan cara berwudu, mandi, tayamum sebagai pengganti wudu dan tayamum, mandi dan wudu dan mandi besar. Kemudian bersuci dari kotoran itu apa? Dengan cara beristinja dan menghilangkan najis, ya najis pakaian, badan, pakaian dan tempat. Sekarang selanjutnya anwaul mutahharati utawi warna-warnane sesuci iku arbaatun ana papat. Alma'u nomor siji banyu, waturabu lan debu, wal hajaru lan watu, wadabu. Debu apa kemarin? Najis yang disucikan itu apa? Najis contohnya nang kulit babi, kemudian kulit itu bisa tetap difungsikan. Itu namanya adabu, disama, ya, adabu. Jadi macam-macam benda, ditulis macam-macam benda yang dapat untuk mensucikan. Benda yang dapat untuk mensucikan. Nomor satu, air. Macam-macam benda yang dapat untuk mensucikan. Besok lagi terus pakai pen cepat. Macam-macam benda yang dapat mensucikan
ada 4. Nomor 1 air, koma debu. Boleh semua dong. Air, koma debu, koma batu. Ya, batu. Dan menyamak dalam kurung kulit binatang. Kulit binatang dan najis itu piye cara bisa suci, itu dengan cara disamak. Bagaimana cara menyamak nanti akan dijelaskan pada penjelasan selanjutnya. Selanjutnya sekarang bawahnya Aqsamul miyah utawi pembagiane banyu iku talatun ana telu. Jadi pembagian air, ayo ditulis, pembagian air ada 3 macam. Ini penting, harus tahu semuanya ini. Ya, harus tahu tentang air, macam-macamnya air. Tidak semua air itu bisa untuk bersuci. Pembagian air itu ada 3. Aqsamul miyah talata. Pembagian air itu kan alat untuk bersuci tadi loh. Nah, untuk bersuci itu dalam fikih dibagi menjadi 3. Kak, di mana? Yogi? Apa cuk ngomong udah saya kantor. Nih. Bocok ngomong ganggu sing ngene. Yang pertama, dia wong salah ya. Nomor 1, tahirun mutahhar. Mutahhir. Air yang suci yang dapat mensucikan. Air suci yang dapat mensucikan. Nomor 1, air suci. Air ini suci dan bisa untuk mensucikan. Nomor 2, contohnya nanti. Nomor 2, tahirun ghaira mutahhir. Tahirun ghairu mutahhir. Nomor 2, air yang suci yang tidak dapat mensucikan. Nomor 1, air suci tapi bisa mensucikan. Nomor 2, air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Air suci yang tidak dapat mensucikan. Yang ketiga, air yang terkena najis. Air yang terkena najis atau mutanajis. Air yang terkena najis. Ma'u mutanajis. Air yang terkena najis. Jadi air itu adalah alat untuk bersuci. Sedangkan air dalam ilmu fikih itu dibagi menjadi 3. Nomor 1, ada air yang suci dan mensucikan. Berarti boleh dipakai untuk wudu, boleh dipakai untuk mandi besar, boleh untuk mensucikan kotoran najis. Yang kedua, air yang suci tidak dapat mensucikan. Airnya suci,
Ya. Air suci tapi tidak bisa mensucikan. Suci airnya tapi digawe wudhu gak jadi wudhu. Ya, digawe mandi besar gak jadi, gak sah mandi besarnya. Dipakai untuk menghilangkan najis. Walaupun najisnya hilang tetap dikatakan tetap najis. Ya. Nah, nanti akan ada contohnya. Yang terakhir adalah air yang terkena najis. Contohnya itu air sedikit terkena najis kemudian berubah apa? Berubah apa kemarin? Nah, air yang berubah rasanya, berubah apa lagi? Warnanya, berubah apa lagi? Baunya, maka ini najis. Nggak boleh dipakai untuk bersuci. Pakai batin kudurung. Ya, saya ulangi ya. Saya ulangi. Air yang ketiga adalah air yang terkena najis yang kurang dari 2 kola. Nah, kurang 2 kola itu berubah nggak berubah itu tetap najis. Paham? Najis semua. Saya ulangi. Telas. Air mutanajis, airnya jika kurang dari 2 kola. Sak kola kemarin kita coba pilihkan. Hah? 135 Nek 2 kola berarti 270. Nek airnya kurang dari 270 liter kena najis walaupun gak berubah itu tetap najis. Tapi nek airnya lebih dari 2 kola 270 liter lebih dari itu kena najis, nek berubah warnanya, baunya, yang terakhir apa? Rasanya itu baru najis. Tapi kalau tidak berubah, contohnya air no kolam kau, kolam kenangi denailah. Kolam kenangi denailah. Kemudian eneng pitik liwat, kemudian moncrot cerut. Nah, kemudian airnya tidak berubah, utuh, baunya juga tidak berubah, maka tetap bisa. Tidak. Paham? Namanya apa sih? Kepoyo. Kalau ada yang pipis di kolam. Nah, contoh nih, contoh. Jadi Mas Yogi di mana? Sampai renang biur. Jadi kebelet nguyuh, nang jero kolam renang. Kolam renang itu akeh. Nah, nek kolam renang itu baunya gak berubah, warnanya gak berubah, terus rasanya gak berubah, maka posisinya tetap suci. Paham ya? Paham ya? Paham? Syaratnya lebih dari 2 kola. Syaratnya, paham? Sekarang kita lanjutkan. Contoh air yang suci mensucikan adalah contoh air suci yang mensucikan adalah 1 ditulis. Oh, maka kayak gini kendok. Air suci, contoh air suci yang mensucikan. Contohnya adalah 1 air hujan. Air hujan itu suci mensucikan. 2 air laut. Walaupun asin. Asin kan gak najis. Ada rasanya. Iya, tapi kan gak najis. Jika terkena najis berubah itu maksudnya. Lah garam kan gak najis. Air laut
Nomor 3, air sungai. Air sungai, bengawan air bengawan. Sumur. 3, 4, air es. Banyu jadi es batu. Nanti di kutub itu. Nah, sampai kutub utara, kutub selatan. Apa udah air? Es. Kosong banyak bahas es. Air es, koma, dan air embun. Tahu air embun? Tahu air embun? Embun. Air embun yang suka bekelumpuk no. Nah, bekelumpuk no dari sahabat, bekelumpuk bisa. Nah, air embun itu yang ada di tanaman pagi-pagi. Uisu tangi turu. Selanjutnya bawahnya al-ma'u mutaghayyir. Air mutaghayyir adalah lawan katane mutaghayyir. Goyir. Goyir apa goyin lagi? Goyin. Lawan katane air mutahhir tadi loh. Ayo, air mutaghayyir adalah air yang berubah tapi tetap suci. Air berubah tapi masih tetap suci, yaitu air yang sebagian atau seluruh sifat-sifatnya berubah disebabkan adanya sesuatu. Ultraman. Disebabkan adanya sesuatu. Safari dong. Adanya sesuatu. Tapi Tak contohnya sing gampang, ya. Ya, tak contohnya sing paling gampang. Di rumah. Mana yang Bardat gimana ini? Ada air kolam di belakang rumah. Kemudian atasnya ada pohon rindang. Kemudian daunnya jatuh semua, sering jatuh, sehingga airnya berubah menjadi hijau. Pernah tahu? Nah, itu namanya air yang mutaghayyir. Tetap suci berubah, karena perubahannya itu tidak dari najis. Ya, perubahannya. Akan itu nang desa. Coba besok nek lihat nang belakangnya gede bambu. Nek kolam. Manggo apa ya? Laut pedenya. Langsung bencana lautan. Jadi air mutaghayyir jogi lagi. Air mutaghayyir itu air yang berubah tapi disebabkan bukan karena najis, tapi karena benda yang suci. Nah, air ini juga lebih dari 2 kola. Nah, kurang 2 kola maka ya gak boleh dipakai suci. Contohnya apa? Air teh. Tahu air teh? Banyu teh ini. Kopi itu kan berubah ya. Itu gak kena sampai kudu pakai air kopi. Gak kena, gak sah. Bukan najis, gak sah wudhunya. Nah, airnya ya suci. Tetap air kopi diminum ya enak.
tuku pop es, ya. Contoh, ayo, contoh, sampean beli pop es, pakai sak jadi kosong-kosong bahas pop es. Tuku pop es, gak begawe wudu, gak sah wudune. Pop es itu kan juga air, tapi gak sah, itu namanya kurang dari 2 kolam. Jadi air Kutabayir itu berubah warnanya, tapi tidak karena kemasukan najis. Nah, air Mutaghayir itu ada 5. Air Mutaghayir ada 5. Ditulis bawahnya. Air Mutaghayir, al-ma'ul mutaghayyiru. Wa khamsatu anwa. Wa utawi al-ma'ul mutaghayyir iku khamsatu anwa ana 5 pira-pira bagian. Air mutaghayyir ada 5. 1. Nomor 1, air yang berubah disebabkan karena lama didiamkan. Bener aku kan? Bener aku tak? Lama didiamkan. Baik disebabkan karena adanya ikan. Baik disebabkan karena adanya ikan. Menghapus dong. Bisa Leo. Aku yang menghapus. Saya kira sempat. Baik disebabkan karena ikan atau lumut. Atau lumut. Atau lumut. Jadi berubah air itu karena didiamkan suwi. Contohnya air yang dipakai untuk ngingu iwak, ada yang jenenge akuarium. Air sing suwi nang jenenge akuarium. Akhirnya aku nyiumi gawedi sak kamar gini. Ya, mergo isine ikan sing gede-gede. Kemudian lama mengendap sehingga airnya berubah hijau seperti lumut. Nah, maka itulah yang disebut yang pertama air mutaghayyir. Terus nomor 2. Nomor 2 saya ingin tulis. Al-ma'ul mutaghayyiru bimastaqarra fi mahallihi. Au mamarihi katurabin. Air yang berubah. Nomor 2. Air yang berubah disebabkan karena karena sesuatu yang menetap di tempat air itu. Sesuatu masuk itu. Arabnya harus dijaga. Menetap Di tempat air
Tempat tersebut. Di tempat air itu. Seperti air kejatuhan debu. Seperti air kejatuhan debu. Jadi bendino banyu kuwi kena debu. Kejatuhan sehingga berubah. Nah, ini ya tetap suci. Yang pertama tadi ya tetap suci. Sekarang yang ketiga, al-ma'u mutaghayyiru bima yahsurul ihtirazu minhu kawarokil syajarah. Nah, ini saya contohnya tadi. Nomor 3, air yang berubah disebabkan karena ya kan tulisan. Air yang berubah disebabkan karena ada monster. Adanya sesuatu yang jatuh. Disebabkan apa tadi? Adanya sesuatu yang jatuh dan sulit menghindarinya. Sulit. Menghindarinya. Begitu sulit. Seperti kolam yang di atasnya ada pohon. Seperti kolam besar. Ya, kolam besar bukan kolam ikan. Kolam besar, kolam tapi dia di kokibian kan biasanya ada sini kolam. Pohon yang dedaunannya jatuh ke kolam. Yang dedaunannya jatuh ke kolam. Ini contoh si pertama tadi. Ono kolam biasanya kiadus, kiwudu, dan duri kolam itu, kolam yang besar itu di atasnya ada pohon banyak rindang. Ono pohon sing rindang. Lalu daunnya jatuh setiap hari, kan nggak bisa dihindari. Jatuhnya mesti ke bawah. Gak mungkin ada daun jatuh jauh. Kalau jatuh ke atas pikiran secara logika. Nomor berapa? Nomor 4. Al-ma'ul mutaghayyiru bima tolibi ina'uhu. Air yang berubah disebabkan karena tempat air itu diberi lapisan cat. Air berubah disebabkan Karena cat. Air tersebut tempatnya dilapisi cat. Disebabkan tempatnya Dilapisi kopi. Dilapisi kue. Kan kue. Kecap putih. Dilapisi saus. Dilapisi ketiga. Menyeimbangkan tubuh dan sayap dia. Lagi, Ayo. Ngeyel. Ngetek. Ya. Sekarang nomor 5. Al-ma'ul mutaghayyiru bima yujawi ruhu kajifati bisyati ilma. Air yang berubah disebabkan
Yang dilapisi. Air yang berubah disebabkan Dilapisi. Bagaimana petat? air yang berubah disebabkan karena sesuatu yang berdekatan dengan air itu. Karena sesuatu yang berdekatan dengan air itu. Dengan air itu. Contohnya gini. Contohnya lihat. Kamu punya air 1 gelas. Melihat ke sini semua. Terus sampingnya ada bangkai tikus. Sehingga air 1 gelas kita tetap mampu. Karena apa? Dekat dengan bangkai tikus. Maka ini adalah airnya tetap suci. Walaupun berubah baunya dari bangkai yang najis, tapi kan tidak terkena langsung. Sampai punya air sabak, wakil pedih wudhu. Kemudian sampingnya ada bangkai, bukan yang besar, ada bangkai kambing, utawa kambing dia apa? Bangkainya ayam. Ayam ya, di mana? Ada bangkai ya. Di mana? Ada bangkai apa? Bangkai apa? ayam. Contoh yang paling gampang ya. Kemudian di pinggir bak airnya baik, air baik mampu kaenan. Maka itulah perubahan bau itu tidak menyebabkan najis, apa? Tetap suci. Airnya tetap suci. Sekarang nomor selanjutnya. Arif. Selanjutnya yuk nomor berapa? 6. Loh, 5 Dad. Nomor berapa? 5 sekarang. 5 sudah. Oh iya tadi ya 5 ya. Nomor 5 tadi ya terakhir disebabkan karena apa? Perubahannya karena budaya berdekatan koma atau karena sesuatu yang bercampur dan tidak dapat dipisah dipisah seperti air kecampur minyak bercampur dan tidak dapat dipisah ya. Ono air 1 gelas kemudian kemasukan minyak. Ono air 1 wadah gede sabak kemasukan minyak.